Hai, what's up? Welcome back with me, I Can. So di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita story horror ya teman-teman. Cerita story horror kali ini berjudul tentang Libur Sekolah Part kedua. Oke, betul sekali, ini adalah lanjutan dari cerita story horror Libur Sekolah yang sebelumnya saya upload. Jadi kalau kalian yang belum melihat part pertamanya, saya sarankan untuk melihatnya terlebih dahulu supaya ngerti dan supaya nyambung. Oke, singkat ceritanya nih ya, si Tommy ini dia itu menghabiskan waktu liburannya untuk membuat racun. Dan paling parahnya itu, racunnya itu dia gunakan kepada manusia. Jadi dia pergi ke kolam berenang dan mencampurkan racun itu ke air kolam berenang, teman-teman, sehingga yang berenang itu akan terkena racun yang ia buat. Nah, setelah itu dia langsung pulang dan baru aja sampai rumah tiba-tiba ada polisi datang ya teman-teman. Nah, setelah polisi datang, si Tommy langsung pergi atau kabur ke rumah neneknya. So, gimana kelanjutannya? Kita akan langsung aja mulai ke cerita story horornya, oke? Apakah cerita story kali ini dapat membuat kita merinding atau malah garing? I don't know, saya tak sebanyak ngomong. Kita akan langsung mulai aja. And 1, 2, 3, let's go. Oke, masih sama Tommy ya teman-teman. Han, akhirnya aku nemuin rumah nenek aku, katanya. Setelah berjam-jam aku nyari dan akhirnya ketemu juga, kata si Tommy ini. Oke, ini rumah neneknya ya teman-teman. Wow, rumahnya itu kayak rumah yang udah lama nggak kepake ya. Tunggu Tommy, emang kamu nggak tahu rumah nenek kamu? Kenapa kamu harus susah payah mencarinya, kata si Han ini. Ya juga sih ya. Apakah Tommy emang gak tahu rumah neneknya gitu? Aku belum pernah ke rumah nenek aku, kata Tommy. Loh, terus kamu udah yakin kalau itu rumah nenek kamu? Nanti salah rumah lagi, katanya. Oke, jadi Tommy tuh emang gak pernah ke rumah neneknya. Tapi dari mana Tommy bisa tahu rumah neneknya gitu kalau dia belum pernah ke rumah neneknya? Aku yakin karena di hutan ini hanya ada satu rumah, katanya. Bentar Tom, kenapa sih kamu malah lari ke rumah nenek kamu? Kamu itu lagi dikejar polisi loh. Nanti nenek kamu kena imbasnya, kata si Han ini ya teman-teman. Kamu gak kasihan kah? Bener juga sih ya. Tommy kan lagi dikejar polisi, dia ke rumah neneknya, otomatis nanti neneknya juga akan terbawa-bawa gitu. Kayaknya aku harus cerita dulu ke kamu, kata Tommy. Cerita apa? Oke. Kamu tahu kan aku tuh gak punya orang tua, kata Tommy. Oh, jadi Tommy udah gak punya orang tua, teman-teman. Dan aku sama sekali belum pernah melihat kedua orang tua aku, katanya. Oh, jadi dia udah ditinggalin sejak lahir mungkin. Aku dari lahir dibesarkan oleh paman aku, katanya. Pamannya. Oh my love. Jadi emang dari kecil sama pamannya. Dan seminggu yang lalu saat pamanku meninggal bunuh diri, aku menemukan ini. Oke, ada tulisan. Jika ada polisi ke rumah, larilah ke rumah nenek, katanya. Oh, dan di bawahnya tuh ada kayak peta gitu. Oh, jadi dan ada cluenya itu hutan ya teman-teman. Oh, jadi dari sini mungkin aja si Tommy bisa tahu rumah neneknya ya, meskipun si Tommy itu belum pernah ke rumah neneknya. Oh, jadi almarhum pamanmu yang menyuruh kamu datang ke rumah nenek jika ada polisi, katanya. Tapi kenapa paman kamu sudah tahu jika akan ada polisi ke rumah kamu? Nah ini, kenapa? Seakan-akan si pamannya itu udah tahu kalau misalkan bakal ada polisi ke rumah Tommy. Apa racun yang kamu sebarkan di kolam berenang memang sudah direncanakan sama kamu dan paman kamu, kata si Han. Oh, jadi apakah rencana racun yang di kolam berenang itu udah direncanakan berdua sama pamannya? Kita lihat. Enggak Han, itu murni rencana aku sendiri, katanya. Enggak ada kaitannya sama pamanku. Soal polisi, aku juga enggak paham kenapa dia bisa tahu. Oh, Tommy juga enggak tahu ya kenapa pamannya bisa tahu bakal ada polisi gitu. Ya udah deh, sekarang apa yang akan kamu lakukan, kata si Han ini ya teman-teman. Kita lihat apa yang akan dilakukan Tommy ke depannya. Enggak tahu, katanya. Mungkin masuk ke rumah ini, kata Tommy.
Soalnya aku juga gak tahu wajah nenek aku. Ya ampun Tommy, oke, gak cuma dia gak tahu rumahnya, dia juga gak tahu wajah neneknya ya, Tommy ini. Ya udah, aku coba masuk ya, kata Tommy. Sebenarnya aku sedikit takut sih, katanya. Seorang psikopat kayak kamu ternyata ada takutnya juga. Ups, kasar banget sih Han. Apa maksud kamu? Oke, di sini Tommy marah ya karena disebut seorang psikopat oleh temannya. Enggak, maaf, katanya. Oke, kita langsung minta maaf. Mungkin si Han ini kagak keceplosan kali ya. Sepi, kata Tommy. Gak ada orang, katanya. Jadi di rumah neneknya itu sepi, gak ada orang. Gak ada nenek kamu. Gak ada, katanya. Oke, bahkan neneknya pun gak ada ya teman-teman. Ini seperti rumah yang gak keurus, kata Tommy. Seperti rumah yang gak keurus. Masa nenek kamu tinggal di rumah seperti itu, katanya. Aku gak tahu, kata Tommy. Oke. Aku mau ngecek ruangan-ruangan, katanya. Oke, siapa tahu ada sesuatu ya di ruangan rumah neneknya ini ya. Hati-hati, tetap waspada, kata Han. Oke. Han memperingati si Tommy untuk tetap berhati-hati ya. Han, oke. Aku nemu ruangan yang aneh, kata Tommy. Ada 2 mayat tengkorak di ruangan ini. Oh my love. Hah? Mayat tengkorak? Apakah itu mayat nenek kamu? Oh, jadi di suatu ruangan ada tengkorak gitu teman-teman. Sepertinya iya sih, dan kayaknya itu tengkorak neneknya si Tommy ya. Dan ada tulisan di tembok. Oke, ada tulisan di tembok dan nak, maafkan papa mama, katanya. Oke, tulisannya warna merah itu kayak pakai darah gitu ya. Dan di situ kelihatan ada 2 tengkorak. Oh my love. Kayaknya emang udah lama meninggalnya kali ya. OMG Tom, itu seperti pesan orang tua yang ditujukan kepada anaknya, katanya. Iya juga sih. Dan itu yang di lantai adalah mayat nenek kamu, kata si Han. Jadi ada 2 neneknya gitu. Yang satu lagi siapa itu? Kalau emang bener itu mayat atau tengkorak neneknya. Han, maksudnya apa ya, kata Tommy? Apa sih? Kenapa pamanku menyuruhku datang ke tempat seperti ini, kata Tommy. Tom, kamu aja bingung, apalagi aku yang bukan siapa-siapa paman kamu, katanya. Yes, Tommy juga bingung, apalagi kita ya yang gak kenal pamannya gitu maksudnya. Ada pesan lagi, kata Tommy. Ada pesan lagi. Oh, banyak sekali pesan-pesan ya di chat story kali ini. OMG Han, kata Tommy. What happened, Tommy? Apa yang terjadi? Oke. Ternyata tengkorak itu bukan tengkorak nenek aku, katanya, tapi tengkorak kedua orang tua aku. Hah? Apa maksudnya? Kenapa bisa? Dari pesan ini, kata Tommy. Oh my love, ada pesan lagi teman-teman, dan ini panjang banget ya. Oke, kita akan baca. Hai Tommy, jika kamu membaca tulisan ini, berarti ada polisi yang datang ke rumah. Benar. Tenang, polisi itu bukan mencari kamu, tapi sedang menyelidiki kasus paman. Oh, ini dari pamannya teman-teman. Oke, kita langsung ke intinya saja. Sebenarnya 1 minggu yang lalu, sebelum paman bunuh diri, paman telah membunuh nenek kamu. Alasannya kenapa? Alasannya karena nenek kamu adalah seorang psikopat gila yang hobi membuat racun dan menjadikan manusia sebagai kelinci percobaan racunnya. Salah satunya adalah kedua orang tua kamu. Oh my love. Maafkan paman telah merahasiakan ini. Paman disuruh nenek kamu untuk mendidik kamu supaya kamu menjadi penerusnya, yaitu menjadi psikopat yang hobi membuat racun. Paman terpaksa menyetujuinya karena jika paman menolak, paman dan kamu akan dijadikan kelinci percobaannya. Tapi paman sudah muak, satu-satunya menyelesaikan masalah ini adalah dengan membunuh nenek kamu. Sekali lagi, paman minta maaf telah membuat hidup kamu tidak bahagia. Oh my love. Oh my love, parah banget teman-teman.
Jadi si Tommy ini dia itu bikin racun tuh sebenarnya itu adalah emang rencana neneknya, teman-teman. Neneknya menyuruh pamannya itu supaya ngedidik si Tommy supaya ngebuat racun dan menjadi psikopat gitu kan. Dan yang paling parahnya itu ibunya si Tommy itu dijadikan kelinci percobaan racun neneknya, teman-teman. Berarti yang tadi itu orang tuanya si Tommy ya, yang tengkorak dua itu. Jadi nenek kamu adalah psikopat yang hobi membuat racun. Dan kedua orang tua kamu disekap dan dijadikan kelinci percobaan racun yang nenek kamu buat. Dan yang paling parah, nenek kamu ingin kamu menjadi penerusnya, yaitu menjadi psikopat yang membuat racun, kata si Han ya teman-teman. Oh my love. Oh my love. Parah banget ya neneknya ya. Aku gak nyangka keluarga aku akan seberantakan ini, kata Tommy. Oke. Jadi pamannya juga kepaksa ya ngedidik si Tommy supaya pintar dalam hal membuat racun ya. Dan aku gak nyangka pamanku membunuh nenek aku demi aku ya. Oke, jadi sebenarnya pamannya tuh baik ya teman-teman. Tommy katanya, oke, paman kamu jadi dia bunuh diri setelah membunuh nenek kamu ya. Dan semua pesan itu memang sudah direncanakan oleh paman kamu sebelum paman kamu meninggal, katanya. Oke, jadi ya sudah diatur sama pamannya ya, supaya si Tom ini tahu kebenarannya teman-teman. Mulai dari pesan-pesan itu dan lain-lain. Mungkin paman kamu juga ingin supaya kamu tahu kebenarannya soal nenek kamu, dan hal yang paling penting yaitu soal kedua orang tua kamu. Oh my love. Oh my love. Aku bingung sekarang mau apa, kata Tommy. Aku mau menyerahkan diri ke kantor polisi, katanya. Tommy, serius? Oke, karena Tommy udah terlanjur ngasih racun ke orang-orang ya di kolam berenang ya. Ya sudah, jika memang itu pilihan kamu, katanya. Semoga kamu tetap kuat, kata si Han ini. Oh my love. Udahan ya teman-teman. Jadi akhirnya si Tommy ini menyerahkan ke polisi ya, karena dia udah terlanjur ngasih racun di kolam berenang, yang dimana kolam berenang itu adalah udah banyak orang ya teman-teman. Otomatis si Tommy ini udah melakukan kejahatan ke orang-orang ya teman-teman lewat racunnya. Jadi dia menyerahkan diri ya. Oh my love. So mungkin itulah cerita story kali ini ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian tentang cerita story horror kali ini? Apa nggak cerita kali ini dapat membuat kalian merinding atau malah garing? Komen di bawah. Ya oke, mungkin video kalian cukup sampai sini aja. Thank for watching this video. Mohon maaf bila ada perbuatan perkataan yang tidak enak yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, saya disengaja and soon is time.